Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Para jemaah hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Yang kenikmatan itu tidak akan pernah satu manusia pun, meskipun menggunakan mesin dan alat yang tercanggih sekalipun, tidak akan mampu untuk menghitung berapa banyaknya nikmat Allah yang telah ditemukan. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita pada hari yang penuh barokah ini mengirimkan doa-doa terbaik kita kepada kedua orang tua kita, kepada kakek nenek, leluhur, buyut-buyut kita, termasuk juga para guru-guru kita, karena tanpa peran-peran dari beliau, maka insya Allah kita tidak akan bisa menjadi manusia seperti hari ini. Masyiral muslimin, bulan ini masih terasa bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Bulan di mana hampir di setiap sudut tempat berkibar simbol dari negara ini, bendera merah putih, yang menunjukkan spirit semangat bahwasanya kemerdekaan itu adalah sesuatu yang layak untuk kita syukuri. Di antara sekian banyak negara-negara di dunia ini yang dijajah, Indonesia menjadi salah satu negara yang kemerdekaannya itu direbut dengan pertumpahan darah dan perjuangan yang hebat. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa yang menjajah. Dan spirit ini yang perlu kita pupuk terus, meskipun kita sudah 79 tahun lamanya menghirup udara kemerdekaan. Betapa tidak bahagianya orang yang merasakan kemerdekaan itu. Jika kita bandingkan kondisi di negeri kita hari ini dengan kondisi di Palestina misalkan, hari ini kita bisa dengan tenang melaksanakan ibadah Jumat, kita bisa tenang mencari ilmu, kita bisa mudah melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah.
Akan tetapi hal sebaliknya terjadi di saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan sekedar untuk mencari makan saja, atau sekedar beristirahat sejenak saja, hampir tidak ada tempat bagi mereka untuk mencari yang namanya kemerdekaan itu, para hadirin. Karena kemerdekaan ini merupakan nikmat yang cukup besar, yang layak untuk kita syukuri, maka spirit perjuangan itu sedikit pun tidak boleh padam dari dalam jiwa kita semua. Tidak boleh ada lagi, para hadirin, bentuk penjajahan, baik penjajahan itu yang berupa struktural sifatnya atau juga penjajahan yang berupa kultural. 79 tahun negeri ini merdeka. Kalau penjajahan secara struktural bisa diuraikan seperti penjajahan dalam bidang militer, politik, penjajahan fisik, penjajahan ekonomi, akan tetapi kita harus benar-benar merdeka dari yang namanya penjajahan secara kultural, yaitu penjajahan dari segi ideologi, budaya, yang mempengaruhi cara berpikir kita selama ini. Penjajahan secara struktural mungkin sudah tidak ada lagi di negeri ini, tetapi penjajahan kultural rupa-rupanya masih sangat terasa. Masyarakat muslimin rahimakumullah, inilah alasan pentingnya mengapa kita perlu terus-menerus menghidupkan spirit perjuangan itu. Para pahlawan, para pejuang boleh saja berkalang tanah, tetapi yang mereka wariskan kepada kita satu hal nilai yang tidak boleh sama sekali kita lupakan, yaitu semangat perjuangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika kita mencari nilai-nilai perjuangan ini di dalam Al-Quran misalnya, dalam sebuah surah Allah mengabadikan spirit perjuangan ini. Dalam Quran surah Al-Balad ayat ke-11 sampai kira-kira ayat ke-16 atau 17, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaqtahamal aqabah. Maka ia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Yang hari ini boleh kita artikan jalan yang mendaki lagi sukar ini adalah spirit perjuangan itu. Wa ma adraka mal aqabah. Dan apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan jalan yang mendaki lagi sukar itu? Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai perjuangan yang harus tetap terjaga meskipun negeri ini sudah merdeka 79 tahun lamanya? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakku raqabah, yakni membebaskan atau memerdekakan perbudakan. Secara bahasa, hadirin, raqabah ini artinya leher. Dan kalau dimaknai dengan perbudakan, hari ini budak sudah tidak ada lagi atau hampir habis. Tetapi ayat ini akan terus tetap abadi. Dan masih bisa kita tadaburi bahwa faktor raqabah itu hari ini
tercermin dalam spirit perjuangan untuk membebaskan kita dari segala belenggu yang mengikat leher kita. Apa belenggu-belenggu itu? Yang sangat tampak hari ini adalah kebodohan, ketidakberdayaan kita. Dan itulah spirit perjuangan yang harus tetap kita jaga. Membebaskan diri dari kebodohan dan ketidakberdayaan. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba, atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Berarti hari ini perjuangan dalam segi ekonomi sangat relevan dengan ayat ini. Karena angka kemiskinan di negeri yang katanya sudah 79 tahun merdeka ini, semakin lama jumlahnya semakin meningkat. Sehingga perjuangan kita, perlawanan kita hari ini adalah melawan ketidakberdayaan dalam ekonomi. Yatiman dza maqrabah, atau kepada anak yatim yang memiliki hubungan dekat. Ini nilai perjuangan kita berikutnya, yaitu perjuangan di bidang sosial. Tidak boleh ada lagi anak-anak yatim yang terlantar. Au miskinan dza matrobah, atau kepada orang miskin yang melarat. Apapun golongannya, apapun agamanya, dan ini adalah peran-peran kemanusiaan dalam spirit perjuangan yang harus terus dijaga. Agar dimanapun ada orang miskin, kita harus tetap membantu. Sekira 1 bulan yang lalu, masyarakat muslim, ada seorang yang meninggal karena kelaparan, dan itu viral di media sosial. Dan sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, ada driver ojek online yang tidak makan 2 hari, lalu meninggal saat mengantri ingin mengantar makanannya. Barangkali ini salah satu potret di negeri ini, dan mungkin juga banyak di tempat-tempat kita, namun tidak terdeteksi oleh kita. Masih banyak orang yang miskin, masih banyak orang kelaparan, masih banyak anak yatim yang membutuhkan uluran bantuan. Dan inilah nilai perjuangan yang harus tetap berkobar dalam diri anak bangsa yang merayakan 79 tahun kemerdekaan ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini benar-benar menyadarkan kita bahwa kemerdekaan yang kita raih, yang diwariskan oleh para pejuang dan pahlawan kita, bukanlah pemberian dari penjajah, akan tetapi kita rebut dengan bersusah payah, kita rebut dengan berdarah-darah, dan nilai itu harus tetap terjaga hari ini dengan membebaskan diri kita dari perbudakan yang berupa kebodohan, kemiskinan, kemelaratan, dengan perjuangan-perjuangan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu